meaning while I make it mine. Leaning 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Isra Rizka Pratami dengan NIM A1J222038. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian mengenai analisis wacana. Wacana merupakan sekumpulan bahasa yang terorganisir secara tertulis atau lisan yang membentuk sebuah kesatuan makna. Hal ini meliputi segala bentuk komunikasi mulai dari percakapan sehari-hari hingga teks-teks ilmiah yang kompleks. Analisis wacana adalah pendekatan analisis yang memeriksa dan menguraikan teks-teks atau diskursus untuk memahami cara mereka mempengaruhi atau merefleksikan kekuatan sosial, budaya, atau politik di dalamnya. Pendekatan ini meneliti hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi. Analisis wacana mencakup beragam metode yang digunakan untuk meneliti teks-teks dalam konteks budaya, sosial, dan politik mereka. Ini bisa mencakup analisis kritis terhadap pemilihan kata, struktur kalimat, serta konteks sosial di mana teks tersebut diproduksi dan diterima. Unsur internal wacana merujuk pada elemen-elemen yang ada di dalam teks atau diskursus itu sendiri. Ini meliputi struktur kalimat, pemilihan kata, gaya bahasa, sintaksis, dan bagaimana elemen-elemen tersebut berkontribusi terhadap pembentukan makna dalam teks. Sedangkan unsur eksternal wacana mengacu pada faktor-faktor di luar teks yang mempengaruhi pemahaman dan interpretasi terhadap teks tersebut. Ini termasuk konteks sosial, politik, budaya, dan sejarah di mana teks diproduksi dan diterima. Unsur ini juga mencakup aspek-aspek seperti tujuan komunikasi, audiens, serta kekuatan politik atau ideologis yang mungkin terlibat dalam produksi dan distribusi teks. Unsur eksternal analisis wacana meliputi implikatur, presuposisi, referensi, inferensi. Implikatur dalam analisis wacana mengacu pada makna yang tersirat atau diinferensikan dari suatu teks atau ujaran yang tidak secara langsung dinyatakan secara eksplisit. Implikatur seringkali timbul dari konteks, struktur, atau pemilihan kata dalam teks, dan dapat memberikan wawasan tambahan tentang maksud atau tujuan komunikatif pembicara atau penulis. Presuposisi merujuk pada asumsi atau gagasan yang dianggap benar atau sudah diketahui oleh pembicara atau penulis dan dianggap menjadi dasar bagi percakapan atau tulisan mereka. Presuposisi tidak dinyatakan secara langsung dalam teks, tetapi diasumsikan oleh pembicara atau penulis dan dianggap dipahami oleh pendengar atau pembaca. Yang ketiga ada referensi, yaitu merujuk pada penggunaan bahasa untuk merujuk atau mengacu pada objek, konsep, atau entitas di luar teks atau ujaran itu sendiri. Referensi memungkinkan pembicara atau penulis untuk menyampaikan informasi tentang dunia nyata dan membangun pemahaman bersama dengan pendengar atau pembaca tentang objek yang dibicarakan. Inferensi merujuk pada proses mental di mana pembaca atau pendengar membuat kesimpulan atau penafsiran tentang makna yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam teks atau ujaran. Inferensi memungkinkan individu untuk mengisi celah informasi, menarik kesimpulan, atau menghubungkan informasi yang tersirat dalam teks untuk memperluas pemahaman mereka tentang apa yang disampaikan. Topik, tema, dan judul erat kaitannya. Topik merupakan pokok persoalan yang disampaikan. Topik adalah pokok gagasan yang dikembangkan menjadi sebuah wacana. Dan sebuah wacana hanya ada sebuah topik. Ganti topik berarti ganti wacana. Tema merupakan amanat utama yang ingin disampaikan oleh pembicara dalam wacana sebagai rumusan dari topik dan menjadi dasar untuk menjadi tujuan. Tema lebih sempit dan abstrak daripada topik. Tema merupakan topik yang dibatasi. Judul atau titel merupakan etiket, label, merek, atau nama yang dikenakan pada sebuah wacana. Judul berguna untuk menarik kepenasaran pesapa terhadap persoalan yang dibicarakan. Judul merupakan slogan yang menuangkan topik dalam bentuk yang lebih menarik. Karena itu, judul harus sesuai dan dapat mewakili keseluruhan isi wacana, jelas, dan singkat. Kalimat termasuk unit dalam wacana. Untuk memproduksi sebuah wacana, sekurang-kurangnya digunakan satu kalimat. Hal ini dapat dipahami karena wacana secara konkret merujuk pada realitas penggunaan bahasa yang disebut teks. Teks sebagai perwujudan konkret wacana terbentuk dari untaian kalimat-kalimat. Sebuah kalimat diakhiri dengan intonasi final. Kalimat sering diandaikan sebagai sebuah bangunan yang terdiri atas beberapa ruang.
Unsur-unsur internal yaitu topik, tema, dan judul. Internal yaitu topik, tema, dan judul. Analisis wacana sebagai pendekatan kritis dalam penelitian linguistik dan budaya menawarkan wawasan mendalam tentang bagaimana teks-teks atau diskursus mempengaruhi dan merefleksikan dinamika kekuatan sosial, budaya, atau politik dalamnya.